Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin dari kelas TI 3E dengan NIM 18417202128. Di sini saya akan membahas modul 10 tentang Firebase. Hal yang pertama kita lakukan untuk Firebase ini adalah kita menyiapkan terlebih dahulu untuk membuat project di Firebase. Dan kebetulan di sini saya membuat projectnya yaitu berupa Firebase Prac, di mana Firebase Prac ini berisi Firebase Praktikum yang sudah saya buat terlebih dahulu. Lalu setelah kita membuat ini, kita akan lanjutkan ke bagian codingannya. Jadi di bagian codingan ini bisa kita lihat hal yang pertama kita lakukan adalah untuk membuat JavaScript yang bernama login, join, header, routes, Firebase config, dan juga index.js. Untuk tugasnya sendiri saya membuat Google Sign In dan ya cuma itu aja, Google Sign In. Dan untuk penambah riasannya aja kita buat style.css. Hal yang pertama kita lakukan adalah ke bagian join-nya terlebih dahulu. Di mana bagian join ini kita akan mengimport React yang berisi dua variabel, useState dan juga useContext dari React. Lalu di sini bisa kita lihat kita importkan juga outContext dari index dan juga kita importkan Firebase dari Firebase. Kita importkan Google Sign In, ini untuk tugas. Saya akan jelaskan nanti. Lalu kita lanjutkan, di sini kita akan membuat function bernama const join, di mana join ini berisi email, const email, di mana disertai dengan function set email, lalu yang sama dengan useState dari sini. Lalu di sini kita juga punya variabel password, di mana disertai dengan function set password, yang itu sama dengan useState, sama dengan error, di mana disertai dengan set error dan sama dengan useState. Lalu di sini kita punya variabel out, const out, di mana const out ini adalah sama dengan useState, useContext maksud saya, useContext yang di dalamnya berisi variabel untuk out konteksnya, yang kebetulan diimport dari index. Lalu di sini kita bisa lanjutkan di mana const handle from, di mana handle from ini memiliki variabel e, di mana variabel e ini akan memanggil prevent default dan juga disertai dengan firebase.out create user karena ini join. Jadi kita akan membuat create user untuk email dan juga password, di mana kita memasukkan dua variabel email dan juga password. Then maka untuk hasilnya akan dipush ke suatu kondisi di mana hasilnya dari user tersebut akan melakukan autentikasi untuk set login in-nya akan bernilai true. Jadi set login in-nya itu ada di sini. Akan bernilai true karena awalnya masih false. Lalu akan ada penanganan untuk errornya juga, di mana case-nya akan set error. Message maksudnya adalah variabel e akan memunculkan message errornya. Lalu returnnya sendiri berisi untuk tampilan di join seperti ini. Di mana ya bisa kita lihat untuk submitnya itu E akan memanggil handle form dari E yang tadi itu, lalu diinputkan akan muncul inputan
ya, muncul inputan berupa value-nya itu adalah email, on change-nya adalah di mana itu akan melakukan set email, targetnya adalah value, yaitu email, lalu name-nya email, type-nya email, placeholder-nya email. Sama juga jangan untuk password-nya juga, di mana set password-nya akan menargetkan value-nya itu adalah password, name juga password, type-nya juga berupa password, placeholder juga berupa password. Di sini terdapat dua button, kalau bisa kita lihat di sini, join with Google dan juga join, di mana untuk join-nya sendiri kita akan bahas di join biasanya dulu. Untuk join with Google-nya akan dibahas di tugas. Jadi untuk join di sini kita menggunakan button tipenya submit, akan menampilkan error kalau email dan juga password yang sudah kita dijoinkan ulang. Seperti itu. Lalu kita ekspor aja joinnya. Di login juga sama, hampir tidak ada perbedaan dengan join, tapi di sini perbedaannya adalah terdapat pada Firebase-nya. Saat kita manggil Firebase di bagian authentication, yang kita panggil bukanlah create, tapi yang kita panggil adalah sign in with email and password, di mana kita sertakan variabel email dan juga passwordnya, dan resultnya ya hampir sama, akan bernilai true. Lalu di sini kita catch untuk errornya, kita return loginnya, untuk add submitnya hampir sama, tidak ada perbedaan. Ya seperti itu. Dan ini juga untuk menampilkan error, tapi perbedaan errornya di sini saat kita login dengan email atau password yang belum sama sekali kita masukkan di join, maka otomatis akan terjadi error. Untuk uji cobanya seperti ini. Apabila kita masukkan di login, kita masukkan email seperti ini, passwordnya, lalu kita login, maka akan error karena user tersebut tidak terrecord. Tapi kalau kita lakukan join, tapi sebelum kita lakukan join, balik lagi di sini setelah kita membuat untuk JS-nya login dan juga join, kita atur di bagian roots, di mana akan menampilkan untuk tampilannya join dan juga login seperti ini. Join dan juga login seperti ini. Lalu setelah kita membuat seperti ini, kita export defaultnya roots ke bagian index. Namun sebelum ke index, kita ke bagian Firebase dibuatnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat ini, sebenarnya di sini kita memerlukan sesuatu. Di bagian Firebase-nya, project setting-nya, kita ke bagian CDN seperti ini. Lalu kita ambil bagian ini. Kita kopikan. Setelah kita kopikan, kita akan lanjut ke sini. Kita akan membuat JavaScript firebase.config.js, di mana kita akan export default isi dari yang kita kopikan tadi di sini. Lalu ekspornya akan kemana? Arahnya akan ke bagian index, di mana di index ini akan menjadi induk utama dari semua import dari login, join, Google Sign In, header, roots, dan juga pastinya untuk stylenya juga. Namun di header ini sebenarnya hampir sama, karena arahnya roots ini mengarah ke header, dan juga login dan join mengarah ke roots mengarah ke header akan mengarah lagi ke index. Seperti itu. Untuk headernya seperti ini tampilannya. Sederhana sekali. Untuk nav-nya saja. Lalu di sini bisa kita lihat untuk indeksnya sendiri, importnya ada dari root, header,
style CSS, Firebase config, dan juga untuk routernya router React DOM, dan juga untuk React state-nya. Lalu di sini kita lihat ada Firebase initialize app, yaitu Firebase config yang kebetulan kita importkan tadi. Lalu di sini kita ekspor untuk out context, di mana sama dengan React.create context itu nilainya masih 0, nilai defaultnya. Lalu kita eksporkan function app, di mana function app itu berisi const untuk isLogin dan juga setLogin, di mana itu sama dengan usernya masih false. Lalu kita return out context.provider, di mana value-nya itu isLogin atau isLogin dan juga setLogin. Di mana isLogin-nya waktu kita tampilkan JSON stringify itu isLogin, di mana isLogin masih bernilai false. Lalu di sini div class name app, kita panggil router, kita panggil leader, dan switch-nya berisi untuk mapping-nya sendiri untuk perpindahan seperti ini. Di sini. Lalu setelah itu kita bungkus, dan juga jangan lupa untuk memanggil const root element, di mana dokumennya get element by id dengan kita panggil adalah root, dan react.dom.render kita panggil app, di mana app itu ini yang kita function yang kita buat app itu dengan root elemennya ya get document by id itu tadi. Lalu kita coba aja langsung. Selama kita bagian di join terlebih dahulu, kita masukkan email ini, kita masukkan passwordnya, kita joinkan, true, maka berhasil untuk join. Lalu apa tandanya jika berhasil? Kita masuk ke authentication. Sebelumnya untuk awal-awal kita harus mendaftar untuk authentication terlebih dahulu. Kalau sudah mendaftar ke authentication, maka akan muncul otomatis seperti ini. Jadi waktu kita refresh, muncul providernya. Kebetulan kalau join biasa, metodenya di sini saya atur untuk email password biasa seperti ini. Tapi kalau untuk loginnya menggunakan Google, itu ada di bagian tugas. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini saya membuat Google Sign In, di mana berisi untuk import Firebase dan juga untuk import app, di mana nantinya di Google Sign In ini, function berisi Google Sign In ini akan berisi variable provider, di mana dia akan memanggil new Firebase untuk authentication di bagian Google Auth Provider. Lalu kita panggil juga Firebase untuk authentication untuk memanggil pop-up sign in-nya. Dan maka resultnya akan menampilkan Firebase authentication untuk authentication credentialnya. Lalu di sini untuk variable credentialnya itu adalah result credential. Lalu di sini terdapat var token untuk credential access tokennya, dan juga var user untuk result usernya. Dan juga di sini console log untuk lognya, dan juga untuk app-nya kita memanggil set login in, nanti akan bernilai true. Lalu cache-nya untuk penanganan error seperti biasa. Lalu kita jangan lupa untuk export Google Sign In-nya, jangan sampai lupa. Lalu kita lanjutkan untuk importnya itu kemana? Importnya itu ke bagian join dan juga login. Namun untuk login masih terdapat bug, nanti saya jelaskan waktu prakteknya. Dan sedangkan untuk join, kalau seingat saya juga ada bugnya, nanti saya jelaskan juga. Kita uji coba saja nanti. Lalu di sini kita import Google Sign In-nya. Lalu di mana fungsi Google Sign In akan digunakan? Itu terdapat di button untuk join with Google. Jadi di sini waktu kita on click, kita akan memanggil
function Google Sign In di sini. Dan juga sama untuk login di sini. Jadi kita lanjutkan langsung ke prakteknya aja ya. Ke sini lagi. Oke. Jadi kita login terlebih dahulu. Kita masukkan email, kita masukkan password yang asal-asalan. Kita login, maka boom, password invalid karena tidak sesuai. Kalau kita masukkan passwordnya sesuai, kita refresh dulu, saya lupa. Masukkan lagi password yang benar, maka akan bernilai true, seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk joinnya di bagian join with Google. Ini adalah pop-up di mana Google Sign In yang kita manggil pop-up-nya tadi. Dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita pilih yang Arifin seperti ini. Salah satu email gitu ya. Akan bernilai true. Bisa kita lihat di sini bernilai true. Lalu kita lihat di tampilan Firebase-nya. Kita refresh. Oke, benar. Kita masuk. Kalau seingat saya di bagian login ini ada bug-nya ya. Jadi kita waktu login with Google, kita arahkan ke sini loginnya. Nah ya betul, masih menghasilkan false. Namun di bagian tugas, seperti yang kita lihat, tugasnya hanya menyatakan untuk di bagian join-nya saja. Di bagian join-nya. Jadi untuk penanganan untuk loginnya masih belum terlalu paham. Mungkin akan dijelaskan di modul selanjutnya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan kurang mendetail dan kurang mudah dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.